Ya, Bapak Ibu Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam edisi Ibadah Keluarga pada tanggal 8 Juli ya, 8 Juli 2020. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Ibadah Keluarga di tengah-tengah jemaat GPIB Shalom Denpasar terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 20 ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Dan Bapak Ibu, sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk persekutuan ibadah keluarga yang boleh berlangsung di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau melawat kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Engkau hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya. Sesudah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyungnya itu. Dan katakanlah ini kepada mereka, perhatikanlah, aku akan melakukan seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dengan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikian ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang yang meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang dan seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zesera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadap orang-orang Midian dan dudukilah segera batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu, Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di sebelah sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri dalam kehidupan ini. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang besar, tentunya kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Nah, kerjasama yang penting adalah sesuatu yang harusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana Gideon membangun sebuah pasukan dengan tentara yang tidak cukup banyak, hanya 300. Tetapi dia mampu untuk memukul kalah orang-orang Midian. Bahkan firman Tuhan menggambarkan pada bagian akhir bacaan firman Tuhan ini, 2 orang Raja Midian ditangkap, dibunuh, dan kepalanya dibawa ke Gideon oleh orang-orang Naftali yang berperang melawan orang Midian di daerah Bet-bara sampai ke Yordan. Nah, kembali lagi ke awal firman Tuhan kita, di sana digambarkan bagaimana Gideon mempersiapkan sebuah pasukan. Pasukan itu justru tidak dibekali dengan senjata tajam untuk berperang, hanya dibekali dengan sangkakala, obor, dan semacam kendi, tempat air, atau dikatakan buyung. Bapak Ibu, itu hanya menjadi bekal mereka untuk memulai peperangan. Mereka melakukan itu karena apa yang disampaikan oleh Allah kepada Gideon dalam mimpinya. Nah, ini memicu semangat dalam diri Gideon bahwa apapun, ketika Allah sudah menyerahkan orang Midian itu kepada orang Israel, Israel tidak perlu bekerja keras, Bapak Ibu. Cukup yang pertama, meyakinkan diri mereka bahwa perintah Allah itu sesuatu yang harus dilakukan dan tanpa pertimbangan. Kan lucu, Bapak Ibu, ketika orang melihat orang pergi berperang kok bawa sangkakala, kemudian bawa obor, dan bawa buyung. Lalu untuk apa? Kemudian buyung itu dipecahkan. Obor itu hanya untuk menerangi jalan karena mereka berlakukan pada malam. Lalu kemudian sangkakala itu hanya ditiup dan dibunyikan. Tetapi yang luar biasa bahwa buyung itu melambangkan kehancuran sebenarnya. Ketika mereka angkat dan membanting menghancurkan buyung itu, bagaimana Allah menyerah seperti itulah. Allah menghancurkan orang Midian di tangan orang Israel. Lalu suara sangkakala itu menjadi penting dan nyala obor. Ya kan? Karena kalau nyala obor, memahaminya secara sederhana saja, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa obor itu menerangi mata orang Israel atau para tentara Israel yang berperang, sehingga mereka boleh melihat setiap musuh mereka yang sudah diserahkan oleh Allah kepada mereka. Lalu yang ketiga, sangkakala itu ditiup melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah keberadaan mereka. Ini menarik, Bapak Ibu, karena yang tadi saya katakan di awal, ketika bicara tentang pencapaian sesuatu yang besar, sekalipun Gideon memiliki kunci, yaitu mimpi yang dimana dia bertemu dengan Allah dan dia mengatakan bahwa Allah sudah menyerahkan orang Midian kepada orang Israel. Tetapi ketika orang Israel tidak meresponnya, maka yang terjadi adalah bahwa tidak ada buah manis yang diperoleh oleh orang Israel. Tetapi ketika mereka bisa bekerja sama, baik antara Gideon dan orang Israel untuk melakukan perintah Allah dalam kehidupan mereka, maka jelas bagi kita, Bapak Ibu, Allah memberikan sesuatu yang berbuah manis, yaitu kemenangan. Kemenangan yang memastikan bahwa Allah berada di pihak orang Israel karena mereka mau tunduk kepada kehendak Allah. Nah, hal yang sama pun harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana dengan kata, sudahkah kita bekerja sama berdasarkan iman dan ketaatan kepada Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Sudah. Mungkin, walaupun mungkin belum semua kita mengambil bagian. Kerjasama itu kan macam-macam, Bapak Ibu. Ketika kita yang merasa bahwa ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita,
sedikit berlebih selama masa pandemi ini, lalu kita menyisihkan itu untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak, ya kan, paling tidak sedikit meringankan mereka. Itu bentuk dari kerjasama, bahwa kerjasama itu terjalin karena kita sama-sama ingin menyatakan kasih Allah yang kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama ingin berjuang untuk mengalahkan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangun ketaatan kita kepada Allah berdasarkan iman dan percaya kita kepadanya, dengan terus taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa ingatlah, kerjasama dalam Tuhan selalu berbuah manis. Kerjasama itu boleh dilakukan dalam berbagai hal. Misalnya dalam kebersamaan kita, menopang panitia pembangunan untuk memulai proses pembangunan mereka dalam waktu dekat ini, lalu kemudian juga kerjasama dalam menopang pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua, dan biarlah kita tetap berada dalam keadaan sehat, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan akhiri dengan berkat. Begitu, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hadir-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa yang pertama, sebagai makhluk sosial, kami tidak bisa hidup sendiri, tapi kami harus membangun kerjasama untuk dapat mewujudkan karya Allah yang terbaik dalam kehidupan kami, dan boleh memetik buah yang berbuah manis dari kehidupan kami masing-masing ketika kami mau melakukan kehendak Allah dan menyatakan itu dalam kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan sungguh bahwa kerjasama itu akan berbuah manis, apalagi ketika kami melakukan itu dalam iman dan tanggung jawab serta keyakinan kami kepada Allah sang sumber hidup dan sumber berkat itu. Terima kasih Tuhan, dan pada sore menjelang malam ini ya Tuhan, berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, di dalam gumul mereka masing-masing, di dalam sukacita karena pertambahan usia maupun usia perkelahiran perkawinan, juga karena kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan sehingga terus bisa menikmati hari-hari hidup walaupun hanya dari rumah saja. Tetapi itu patut kami syukuri, karena tanpa campur tangan Tuhan, dimanapun kami berada, kami tidak akan pernah merasa aman dan nyaman. Tetapi ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, baik kami yang tetap di rumah, baik kami yang tetap bekerja, baik kami yang terus berusaha dan berkarya dalam kehidupan ini, juga baik kami yang terus bergumul untuk kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, untuk bagaimana meningkatkan ekonomi. Kami percaya sungguh ya Tuhan, Tuhan tetap hadir dan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, para lansia, Bapa berkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Pimpin sertai ya Tuhan. Beri kekuatan, keyakinan kepada mereka bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka, tapi kasih-Mu akan selalu nyata dan setia untuk melimpahkan berkat, memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan dalam menopang pelayanan, terlebih kami yang sudah boleh mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu kemarin. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Beri kami kekuatan dan kesehatan, melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berdoa bagi seluruh perangkat pelayanan dan agenda-agenda pelayanan ke depan ya Tuhan. Berdoa bagi rencana pelaksanaan persidangan Majelis Jemaat triwulan dalam rangka evaluasi triwulan pertama
dan juga penetapan program. Bapak berkati pelaksanaan hari Jumat yang mempersiapkan segala sesuatunya, tim kerja PKA, Bapak berkati, dan kami pun selaku para pelayan, baik diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga karyawan kantor, Saudara Hesron. Tuhan berkati kami dalam sinergi kebersamaan untuk melayani dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi panitia pembangunan yang siang tadi boleh bertemu dan kami boleh menyepakati anggaran, dana, bahkan proses rencana pelaksanaan proses pembangunan yang kalau Tuhan berkenan akan dimulai bertanggal 20 nanti. Akan sudah mengalami pengunduran ya Tuhan, karena segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi panitia malam dana, Bapak berkati juga untuk rencana-rencana ke depan. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, dalam seluruh aktivitasnya, Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Sehingga kami terus melayani Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Pemerintah bangsa dan negara kami berdoa dan bertaruhkan ke dalam tangan Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, bahkan sampai lurah setempat, Desa Tegal Kerta dan Tegal Harum, di mana jemaatmu ada dan berdomisili. Tuhan sertai dan berkati. Beri mereka sehat dan kuat, beri hikmat agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam kepemimpinan mereka bagi seluruh warga, masyarakat, dan bangsa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tenaga medis yang terus bekerja untuk memerangi COVID-19 bersama dengan tim gugus tugas COVID-19, baik pemerintah maupun di tengah-tengah jemaatmu. Bapak berkati sehingga kami terus diberikan kekuatan dan kesehatan agar dapat berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini secara khusus di Bali dan di seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini.